Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan kedua, di mana dalam pertemuan kedua ini kita akan coba melaksanakan LK1 atau lembar kerja 1 atau job sheet 1 dengan adanya sedikit pengenalan praktikum pada kalian. Kita akan mulai dengan materi hari ini tentang struktur dasar HTML. Struktur dasar HTML adalah sebuah sintak yang digunakan untuk membuat bahasa pemrograman yang dipahami oleh sebuah browser. Dan kalian tahu sendiri browser itu jenisnya apa saja. Yang pertama yaitu misalnya Chrome ya. Yang kedua yaitu misalnya Mozilla atau Firefox. Kemudian ada Safari, ada Opera, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Sehingga kalau kita bicara HTML, apa itu HTML? HTML atau dalam singkatannya adalah Hypertext Markup Language. Atau sebuah bahasa yang bisa dibaca oleh browser dengan teknik markup. Nah, kalian sudah mengetahui bahwa apa itu sebenarnya markup. Markup itu adalah penutup atau lapisan. Misalnya seorang wanita yang menggunakan kosmetik pada wajahnya agar tampil lebih menarik, sehingga menggunakan sebuah markup yaitu berupa kosmetik. Dalam bahasa pemrograman, agar bisa dibaca oleh sebuah browser, maka bahasa pemrograman tersebut harus menggunakan perintah markup. Nah, sintak untuk perintah markup yaitu perintahnya menggunakan tanda seperti ini. Nah, itu tandanya ya. Ada tanda lebih besar, lebih kecil. Nah, sekarang kita akan belajar struktur dasar HTML. Agar browser bisa membaca, maka bahasa pemrograman harus memiliki alur atau struktur. Struktur HTML antara lain
Yang pertama yaitu HTML. Ini fungsinya untuk apa? Ini adalah tag pembuka bahasa pemrograman HTML. Kemudian ada penutupnya, ini adalah /HTML atau biasa dibaca dengan unHTML. Itu tag penutup bahasa pemrograman HTML. Selanjutnya adalah title atau head dulu sebentar ya. Head atau header ya. Ini adalah singkatan dari header, itu kepala pemrograman. Karena setiap sebuah objek itu harus memiliki kepala, termasuk manusia dan seterusnya. Ditutup dengan /head atau unhead. Ini adalah tag penutup kepala pemrograman. Selanjutnya adalah title. Title seperti pengertiannya dalam bahasa Indonesia yaitu sebagai tag judul dalam pemrograman. Biasanya di sini letaknya ada di tab browser. Ya. Selanjutnya adalah penutupnya /title atau untitled. Ini adalah tag penutup judul pemrograman. Selanjutnya yaitu body. Namanya body bahasa Indonesia otomatis adalah badan program atau isi program. Di sini untuk meletakkan coding dalam membentuk program tersebut. Tentu saja akan ditutup dengan /body atau unbody. Selanjutnya kita akan menutup dari semuanya sudah selesai. Kita akan coba ya. Kita akan coba dalam pembuatan di bahasa pemrograman. Kemarin saya sudah menyuruh kalian melalui grup WA menyiapkan aplikasi yang bernama Sublime Text. Fungsi dari Sublime Text yaitu sebagai text editor. Text editor itu fungsinya adalah untuk menulis bahasa pemrograman HTML. Jenisnya banyak sekali ya. Yang pertama itu ada Sublime Text,
Yang kedua yaitu ada Notepad. Yang saya gunakan ini ada Notepad Plus, ada Dreamweaver, dan lain-lain, banyak sekali. Karena kita sudah sepakat, kemarin saya menyuruh kalian semua menggunakan Sublime Text, maka saya berharap kalian sudah menginstal dari program Sublime Text. Ketika sudah diinstal, tampilan Sublime Text akan seperti ini. Ya, di sini ada File, Edit, Selection, Find, View, Photo, Tools, Project, Preference, dan Help. Tentu saja Sublime Text ini sebenarnya berbayar, cuman karena digunakan untuk pembelajaran aja, kita cukup menggunakan yang free, tidak perlu membayar, namun ada keterbatasan dalam fiturnya. Di dalam file di sini bisa kalian lihat ada bermacam-macam perintah ya, ada new file, open folder, sampai exit. Tentu saja fungsinya untuk membuka folder, membuka file, menyimpan, dan lain sebagainya. Di edit juga sama, ada fungsinya untuk melakukan perubahan, selection untuk melakukan pengeblokan, find untuk mencari coding perintah, view untuk menampilkan, goto untuk mencari coding letaknya, dan tools untuk melakukan proses pembuild atau pembentukan, project untuk proses pembuatan projectnya, dan preference biasanya digunakan untuk setting tampilan dan lain sebagainya. Sedangkan yang terakhir help biasanya digunakan untuk perintah bantuan dalam perintah coding. Ya, layarnya seperti ini, bisa dirubah-rubah dalam bentuk di tool ya, bisa layar putih berwarna lain, sama saja letaknya ada di tampilan-tampilan sini ya. Kita tidak akan fokus ke situ. Ya, kita akan coba mulai mencoba dengan struktur dasar HTML tadi. Kita coba langkah awal mengetikkan di sini HTML. Nah, tapi sebelum mengetikkan tersebut, kita akan menyimpan terlebih dahulu. Dibiasakan seperti itu agar tidak terhilang. Kita simpan. Kita masukkan ke dalam folder, misalnya di D. Kita buat folder PBMO online. Kita beri new folder dengan nama materi web dan bergerak kelas 11 ya. Kita masuk sini, kita simpan dengan nama. Nah, untuk masalah penyimpanan nama perlu diperhatikan. Saya akan menjelaskan dan mengenalkan kalian dengan namanya file yang bernama index. Index itu adalah sebuah file yang digunakan untuk tampilan di website sebagai home atau beranda, dimana ketika tampilan home atau beranda dibuat dalam website itu adalah tampilan awal ketika browser kita buka, ketika alamat domain kita ketikkan itu, maka nama filenya kita beri nama index. Kenapa harus diberi nama index? Karena perintah index atau indection ini adalah perintah yang secara otomatis terbaca oleh browser sebagai tampilan utama atau awal dengan tulisan yaitu INDEX, pakai X, tidak bisa pakai K atau EKS seperti itu, karena yang dibaca oleh bahasa pemrograman HTML adalah
Saya ulangi lagi, indeks adalah sebuah file yang hanya bisa dibaca oleh bahasa pemrograman HTML. Sehingga ketika indeks itu dijalankan dan dimasukkan dalam sebuah server tertentu, misalnya menggunakan Apache atau Apache Tomcat atau yang lain sebagainya yang akan kita bahas itu lebih dalam ketika nanti aplikasi berbuat yang lebih menggunakan database. Indeks akan sangat berfungsi untuk tampilan awal dalam membuat sebuah website. Makanya, dalam menyimpan sebuah sublime seperti ini, itu harus diberi nama dengan nama indeks. Dengan ekstensi di belakangnya adalah .html. Karena, kenapa menggunakan .html? Kita menggunakan bahasa pemrograman HTML. Tapi beda kalau kita menggunakan bahasa pemrograman misalnya PHP, ASP, JSP, maka kita akan menggunakan ekstensi .php, .asp, .jsp, dan seterusnya. Tergantung bahasa pemrograman yang digunakan. Bisa juga JS, JavaScript, bisa juga query, IRY, dan seterusnya. Tergantung bahasa yang kita gunakan. Kemudian tekan save. Ya. Maka di sini ekstensi di tabnya bernama index.html. Kita akan coba mulai mengenalkan pada kalian tentang struktur HTML. Coba kita ketikkan di sini HTML. Nah, ketika kalian ketikkan H, otomatis ini akan muncul di sini adalah HTML. Seperti ini. Ada perintah terhubung di sini secara otomatis. Maka langsung saja kita enter. Nah, struktur HTML secara otomatis akan muncul, yaitu menggunakan HTML dengan versi 5, HTML5. Nah, ciri khasnya di HTML5 di sini adalah ada doc tipe HTML. Di sini sudah saya jelaskan tadi, ini adalah tag pembuka HTML dengan tag penutupnya di sini. Kemudian di sini adalah header, ditutup dengan headernya yang ada di sini, header. Kemudian title, kemudian ditutup dengan slash title, dan body dengan ditutup dengan unbody. Kita langsung aja membuat title-nya. Misal title-nya adalah web RPL. Kemudian kita akan belajar untuk mengisi coding yang ada di body sini. Misalnya kita akan coba belajar untuk membuat sebuah tulisan. Halo, apa kabar? Ya. Nah, secara otomatis tulisan halo apa kabar seharusnya muncul di browser. Maka kita simpan, Ctrl S saja, atau file save sama saja. Kita akan cek di browser. Kita buka browser misalnya seperti ini. Kita klik apakah di sini ada file opennya. Katanya di sini tidak ada file opennya. Kalau tidak ada file open, langsung aja kita masuk ke tempat penyimpanan kita tadi di PBOM online. Ya.
ini. Di sini ada file yang bernama index.html. Sekarang kita jalankan. Nah, di sini akan secara otomatis muncul dengan bernama halo apa kabar. Tentu saja itu sangat kurang menarik ya. Maka kita akan coba saya kenalkan pada kalian dengan namanya adalah perintah pengaturan font atau teks. Nah, jenisnya apa saja di sini? Jenisnya banyak sekali. Kalian akan saya kenalkan dengan namanya div. Div yang kemudian kita tutup dengan bahasa slash div. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya adalah sebagai text box. Jadi kalau di Microsoft Word kalian mengenal text box, yaitu sebagai kotak untuk meletakkan tulisan. Nah, jenisnya ada berapa ini? Ada 3. Tentu saja sesuai dengan perataannya. Ada rata ke kiri, rata kanan, dan rata tengah. Nah, bagaimana sintaknya? Sintaknya maka perintahnya adalah seperti ini. Div align. Nah, align itu singkatan atau kepanjangannya adalah alignment. Dalam bahasa Indonesia namanya perataan. Alignment sama dengan apa yang mau dipilih, bisa rata kiri, rata kanan, atau rata tengah. Misalnya kita milih dengan rata tengah, maka bahasa Indonesianya dirubah menjadi bahasa Inggris yaitu center. Ya, kemudian nanti di sini adalah letak teksnya. Dan ditutup dengan slash div. Kita akan coba ya. Kita akan coba ke tulisan halo apa kabar ini ke tengah. Div align center. Kita tutup dengan slash div. Jangan lupa setiap perubahan disimpan, Ctrl S, dan kita buka browser. Kita buka browser tadi. Nah, belum berubah, maka kita refresh biar berubah. Nah, tulisan itu akan langsung ke tengah seperti ini. Begitu seterusnya. Kita akan coba saya kenalkan pada kalian tentang penebalan. Tebal. Nah, tebal itu bahasa Inggrisnya adalah bold. Maka perintahnya di sini adalah dengan cukup perintah B. Kemudian saya kenalkan pada kalian yang namanya miring atau yang namanya italic bahasa Inggrisnya. Maka perintahnya di sini adalah I. Dan saya kenalkan pada kalian yang namanya garis bawah atau biasa disebut dengan underline. Perintahnya di sini pakai U ya, underline. Maka perintahnya adalah U. Nah, kita akan coba. Kita beri di sini tambahan misalnya tebal garis bawah dan miring. Otomatis kita harus tutup di perintah di sini adalah
kita urutkan dari paling belakang, /i, /o, dan /b, macam ini. Maka kita simpan, kita buka di browser, hasilnya seperti apa. Kita refresh, ya, tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah bentuk tampilan untuk bentuk tebal, miring, dan garis bawah. Kita akan coba menggunakan size atau ukuran dari tulisan, size atau ukuran tulisan. Di mana perintahnya sebenarnya menggunakan perintah H dengan diikuti angka. Maksudnya perintah ini bagaimana? H berfungsi memberi tulisan size pada header. Ya, kemudian angka adalah ukuran besar atau kecil huruf. Semakin kecil angka, maka huruf semakin besar. Sebaliknya, semakin besar angka, maka huruf semakin kecil. Jenis angka ada 1 sampai 7. Mari kita coba di sini. Misalnya saya akan mencoba di sini dengan huruf /h1. Berarti logikanya saya menggunakan huruf yang paling kecil, namun angka yang paling kecil, namun nanti tampilannya harusnya yang paling besar untuk tampilan judulnya. Kita tutup, ya, semacam ini. H1 kita simpan, kita refresh, ya. Ya, tampilannya paling besar seperti ini. Kita akan coba dengan tampilan yang paling kecil. Kita ganti dengan 7. Maka tampilannya akan semacam ini. Kita simpan dulu, ya, tadi, ya. Dan kita refresh, ya, paling kecil. Oke, itu adalah ukuran. Kita akan coba mengenalkan pada kalian tentang warna dari font. Maka warna ada perintahnya adalah menggunakan perintah font. Ditutup nanti, itu fungsinya adalah untuk mengedit font pada teks. Ya, ditutup dengan /font. Ya. Yang diedit apa saja? Yang diedit apa saja?
Yang diedit adalah misalnya yang pertama yaitu warna, yang kedua yaitu jenis font, kemudian ukuran. Kita akan coba misalnya untuk warna, maka perintahnya adalah font color untuk warna. Kemudian untuk jenis font, ukuran namanya adalah font family. Sedangkan untuk ukuran adalah font size. Ya, ini untuk font. Kita akan coba yang warna terlebih dahulu. Font color. Ya, kemudian kita tutup dengan di sini dengan slash font. Nah, untuk mengisi warna itu dilakukan dengan dua teknik. Yang pertama, menulis warna dalam bahasa Inggris. Misal, biru itu adalah blue, dan seterusnya. Kita akan coba. Color blue. Apakah berhasil? Kita simpan dulu. Kemudian kita coba refresh di sini. Ya, berhasil. Warnanya adalah biru. Yang kedua, teknik yang kedua yaitu menulis warna dengan kode, baik kode heksadesimal. Apa itu heksadesimal? Kalian sudah belajar di sistem komputer, namanya heksadesimal yaitu gabungan huruf dan angka. Dan yang kedua adalah RGB. Di sini kalian sudah mengenal RGB di desain grafis dengan format misalnya adalah RGB, kecil aja ya, RGB. Misalnya jenis warnanya berapa? 233 spasi 234 spasi 230. Saya tidak tahu warna apa ini, tapi intinya adalah warna RGB. Red, green, blue yang digabungkan menjadi akhirnya bentuk sebuah warna. Nah, untuk kode yang heksa harus diawali dengan tanda pagar atau crash, dan maksimal adalah 6 digit. Contoh, misal pagar FFF ini adalah warna putih. Ya. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat di kode tabel warna yang sudah saya buat. Di sini ada warna Alice blue dengan kodenya adalah semacam ini, Artigen white dan seterusnya.
nanti akan saya share pada kalian banyak sekali, dan sebelahnya adalah kode warna RGB ya, bisa kalian lihat sendiri dan kalian hafalkan sendiri karena banyak sekali ya. Ya, misalnya tadi adalah blue. Blue di sini adalah kode heksanya adalah 0 pagar 0000 FF. Maka ketika kita tulis di sini, colornya ini kita ganti. Pagar, nah semacam ini. Kita simpan, kemudian kita refresh, hasilnya sama-sama blue. Oke, sampai sini udah paham ya. Sekarang kita coba ke jenis font. Jenis font itu adalah berasal dari sistem operasi. Jadi kalau sistem operasi kalian menggunakan Windows, maka fontnya akan nempel di Windows tersebut. Nah, biasanya untuk mengecek itu di Microsoft Word untuk mengecek jenis-jenis dari font atau di Corel. Maka perintahnya di sini adalah font family nama font. Ya. Kita akan coba di sini. Karena sini sudah ada font color, maka tinggal kita spasi aja di sini. Tidak perlu kita ketik lagi font lagi. Maka langsung family. Font family. Misalnya Tahoma. Apakah berhasil? Kita simpan, kita refresh. Ternyata tidak berhasil. Apakah ada yang kurang dalam codingnya? Bisa saja terjadi. Oh, ternyata di sini tidak font family, tapi menggunakan font face. Jadi tidak font family, tapi menggunakan font face ya, bukan menggunakan font face. Ternyata Sublime hanya bisa membaca yang namanya font face. Kita akan coba menggunakan font face ya. Kita beri nama misalnya Tahoma. Biasanya kalau family itu kalau tidak salah di CSS nanti ya. Kita refresh. Ya, dia sudah berubah menjadi Tahoma. Nah, kalian bisa mengeksplor jenis-jenis font, misalnya kalian mengambil dari Microsoft Word. Selanjutnya adalah size, ukuran. Ukuran tadi sudah kita belajar dengan header, sekarang di fontnya itu menggunakan font size. Misalnya 8. Kita tidak tahu ya, karena ukurannya di Word dengan di web itu berbeda ya. Kita akan coba masukkan di sini. Kita tambahkan size. Misalnya 8. Seberapa besar? Kita refresh saja setelah kita simpan. Ya, ternyata 8 yang ada di Word dengan Microsoft Word dengan 8 yang ada di website itu ternyata lebih besar 8 yang ada di website. Konversinya berarti setiap konversi 8 satu huruf itu
satu angka akan dikalikan 2. Jadi huruf seperti ini seharusnya huruf 16 kalau di Microsoft Word. Tapi ternyata di sini 8. Jadi setiap konversi menjadi dikalikan 2. Ya, itu untuk font. Ada 3 tadi, color, face, dan size. Kita akan coba membahas tentang background. Atau apa itu background? Background itu adalah tampilan belakang. Jenis tampilan belakang ada 2. Yang pertama yaitu menggunakan tampilan warna, dan yang kedua yaitu tampilan gambar. Ya, tampilan warna dan tampilan gambar. Nah, letaknya di mana untuk tampilan gambar dan tampilan warna? Letaknya di perintah body. Ya, kalau tampilan warna maka kita harus beri tambahan perintah body bg color. Ini untuk tampilan warna. Sedangkan untuk tampilan gambar adalah body background. Ya, ini tampilan gambar. Kita akan coba di sini. Yang pertama dulu warna. Body bg color. Dengan warna apa? Warna yang sudah kita siapkan. Misalnya saya mau memberi warna misalnya blue violet. Maka kode ini saya kopikan ke dalam sini. Ya. Kalau sudah kita simpan, kita refresh, tampilannya seperti apa? Ya, seperti ini tampilannya. Itu untuk background warna. Bagaimana dengan background gambar? Untuk background gambar, maka perintahnya tadi adalah body background. Cuman kita tambahi di sini adalah warna gambar. Misalnya gambarnya itu 1.jpg. Nah, semacam itu. Maka dengan seperti itu syaratnya kita harus masukkan gambar. Misalnya kita buat masukkan gambar di sini. Nah, kita kopikan gambar ini, misalnya kita copy, kita masukkan folder kita tadi yang digunakan untuk pembelajaran. Kenapa harus masukkan folder? Karena gambar yang tidak sesuai dengan foldernya tidak akan bisa muncul. Misalnya kita masukkan folder di sini, ya. Kemudian kita biar enak namanya kita rename. Misalnya 1.jpg. Ya. Maka di dalam perintah kode ini kita akan sedikit rubah body background. Background 1.jpg. Oke. Kemudian kita refresh, apakah berhasil? Ya, berhasil. Sepanjang itu ya. Background sudah kita pelajari, maka saya akan kenalkan kamu tentang garis. Garis perintahnya yaitu menggunakan HL.
HR yaitu berfungsi untuk memberi garis lurus pada web, pada tampilan. Nah, kemudian saya mengenalkan kalian tentang perintah ganti baris, atau kalau di Inggris itu namanya enter. Perintahnya di sini hanya menggunakan perintah br atau singkatan dari break. Ya. Kita akan coba menggabungkan dua perintah itu pada coding ya. Misalnya kita tambah di sini dengan belakangnya kita enter br dua kali, berarti enternya dua kali. Kemudian kita tambah dengan hr. Kemudian kita simpan, kemudian kita coba lihat, kita refresh. Ya, tampilannya akan seperti ini. Dia akan ke bawah dua kali, enter 1, 2, kemudian di sini akan muncul. Jadi BR tadi fungsinya itu memberi ganti baris pada atau enter ke bawah, sehingga fungsi dari garis itu berguna. Selanjutnya kalian akan saya kenalkan dengan perintah memasukkan gambar. Nah, dalam memasukkan gambar ada perintah yang namanya image atau img, dibacanya image. Kemudian src, bahasa yang lengkapnya adalah source. Jadi image source bacanya ya. Kemudian letaknya di mana tadi? Letaknya misalnya di folder yang sudah kita siapkan tadi. Nah, kalau sudah di dalam folder, maka kita cukup nambahi 1.jpg, misalnya namanya filter itu. Tapi kalau posisinya letaknya di luar folder, maka kalian harus nambahinya semacam ini. Image source sama dengan foldernya ada di mana. Misalnya foldernya namanya tadi adalah image, ini letak gambarnya garis miring 1.jpg. Artinya misalnya gambar tersebut kita letakkan di situ. Kita akan coba. Misalnya kita buat folder namanya image di sini. Kemudian kita masukkan 1.jpg ini ke dalamnya. Ya. Tentu saja kalau kita masukkan gambar ini akan hilang karena tidak sesuai. Maka saya pengen halo apa kabar ini saya ganti dengan sebuah banner gambar yang ada tadi, ada rumahnya tadi. Maka posisinya adalah kita akan buat di sini tidak lagi BG background ya, tapi menggunakan BG color. Dan warna yang saya pilih misalnya adalah warna yang aquamarine. Kita kopikan aquamarinnya, kemudian kita taruh di sini. Di sini tidak lagi halo apa kabar, saya pengen menggunakan image. Nah, perintah image kita masukkan di sini. Image ya, di sini sudah muncul, langsung diklik aja. Image source. Letaknya tadi di mana? Letaknya misalnya tadi adalah di dalam folder image. Maka kita masukkan image garis miring 1.jpg.
seperti ini. Nah, agar gambar itu bisa kita rubah ukurannya, maka kita merubah ukurannya dengan merubah ukuran dengan menambah width atau lebar dan height atau tinggi. Maka kita tambahkan di sini coding di belakangnya sini itu width. Nah, sudah muncul. Kita buat misalnya lebarnya sekitar 800 dan height-nya misalnya sekitar enggak sampai 50 aja. Sehingga kalau sudah kita simpan, kita refresh hasilnya, ya seperti ini. Gambarnya tidak cukup jelas, maka kita ubah ukurannya. Misalnya di sini 1000, di sini misalnya 300. Kita refresh. Ya. Itu hasilnya semacam tersebut. Demikian untuk materi hari ini. Saya akan memberi tugas pada kalian. Buatlah tampilan website seperti yang saya tampilkan di sini. Ya, buatlah tampilan website seperti yang ada di sini. Ada gambar, ada menu, ada garis, ada huruf berjalan, ada logo, dan ada copyright-nya. Oke, selamat datang kembali. Di sini ada perintah huruf berjalan. Dalam huruf berjalan, kita akan coba mengenalkan pada kalian namanya perintah marquee, di mana perintahnya adalah marquee ditutup dengan slash marquee. Jenisnya ada 4 sebenarnya, di mana prinsip defaultnya marquee itu berjalan dari kanan ke kiri, dan jenisnya ada 1, yaitu left, right, bottom, dan top. Kemudian untuk menampilkan pergerakan, maka dari ke kanan, kanan ke kiri, dari atas ke bawah, dan seterusnya, maka kita cukup menambahi marquee direction right. Ya, marquee direction right. Nah, di mana perintahnya kita sudah coba di sini, yaitu marquee halo apa kabar di sini. Maka bisa kalian lihat di sini, ini adalah perintah default, berjalan dari kanan ke kiri. Sedangkan marquee direction right dari berjalan dari kiri ke kanan. Di sini otomatis harus kita beri BR karena untuk bisa menampilkan tampilan ke bawah. Kita akan coba lihat hasilnya. Kita refresh. Kita refresh ya hasilnya. Ya, semacam ini, dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Akan kita tutup dengan tugas untuk materi hari ini. Saya ulang lagi, buatlah tampilan website seperti yang ada di tampilan layar monitor kalian. Di sini ada banner, di mana tema
website ini adalah web RPL. Ada tampilan banner yang ada gambar SMK Negeri 4-nya, adalah tampilan menu, ada tampilan garis, kemudian ada tampilan huruf berjalan, ada tampilan logo RPL, dan ada tampilan copyright. Untuk tampilan copyright ini ada perintahnya, yaitu menggunakan perintah dan copy titik koma, yaitu perintah untuk menampilkan logo copyright. Kenapa dibutuhkan logo copyright? Karena itu sebagai identitas seorang programmer dalam membuat sebuah program bahwa itu hasil karya kalian. Untuk gambar-gambar ini tentu saja bisa kalian peroleh di internet banyak sekali. Kemudian semuanya materi yang sudah saya berikan bisa kalian terapkan di website yang akan kalian buat ini. Kumpulkan hasil karya ini dalam bentuk demo program, dalam bentuk video. Kalian rekam hasil karya kalian di laptop, direkam, kemudian setelah direkam disimpan dan kirimkan melalui Google Classroom kalian masing-masing. Batas pengiriman yaitu 3 hari dari sekarang. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.